Apa yang saya temukan di mindfulness itu, paling tidak menurut saya, ada 4 hal besar yang saya temukan di mindfulness. Pertama itu, kita perlu terbiasa forgiveness, memaafkan. Memaafkan diri, memaafkan orang lain. Kita terbiasa memaafkan orang lain, tapi kita jarang memaafkan diri kita. Ya. Dan sejak saat itu saya menjadi orang yang tidak mau perfeksionis. Kenapa? Karena ternyata perfeksionis itu sumber derita. Dan setelah itu kalau ada sesuatu yang gagal, kita sakit hatinya lama. Ya, ternyata kalau kita ingin menikmati hidup, ingin semakin happy, jadilah orang yang mudah memaafkan. Baik memaafkan diri, ya kalau salah ya enjoy aja, orang namanya juga manusia. Bahkan guru saya mengatakan, ya kenapa Allah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia? Karena bosan dengan malaikat, taat semua. Nggak ada yang maksiat gitu. Jadi Ghafurur Rahimnya itu sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih Penyayangnya itu, pengampunnya itu nggak berjalan dengan baik. Ya. Makanya kalau kita salah, tetap memperbaiki kesalahan itu, tapi enjoy aja. Hidup ini nikmati bro, enjoy aja bro, gitu kalau itu yang saya temukan ketika saya belajar mindful. Apalagi yang saya temukan, yang kedua itu ternyata Pak, loving kindness. Yang ada itu rasa cinta. Melihat istri yang ada rasa cinta, melihat anak yang ada rasa cinta, melihat driver yang ada rasa cinta, di perjalanan kanan kiri lihat sawah yang ada rasa cinta, menyintai petani, ya, menyintai orang-orang yang menggarap sawah itu, kan dengan dia menggarap sawah itu akhirnya apa? Akhirnya dia bisa menghasilkan padi, gabah kemudian menghasilkan beras, kemudian bisa kita konsumsi. Dan waktu saya perjalanan ke Jogja bersama istri saya, kanan kiri saya lihat adalah lahan hijau itu. Kemudian saya mengatakan kepada istri saya, insya Allah kemungkinan besar beras yang kita makan, ya nasi yang kita makan berasal dari sini. Yuk kita tumbuhkan loving kindness dengan cara apa? Mendoakan para petani di kanan kiri. Ya, ya Allah, berilah keselamatan dunia dan akhirat kepada para petani di kanan kiri ini. Turunkan rahmat-Mu kepada mereka. Dan berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan mereka. Yang ada itu rasa cinta. Di jalan lihat orang nyapu jalan, yang ada rasa cinta. Rasa cinta yang paling mudah, mendoakan mereka. Loving kindness. Ketika saya mau memberikan training, ya tadi Mas Jawad memimpin dengan doa, yang ada loving kindness. Doa, dikirim doa, ya Allah, aku mohon kepadamu, beri keselamatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang ikut acara ini. Turunkan rahmat-Mu kepada mereka. Dan berilah keberkahan dalam rezeki, keluarga, dan kehidupan mereka. Loving kindness. Mau bertemu dengan orang, siapa nama orang itu? Mbak Tanti, misalnya. Maka ya Allah, hari ini aku ketemu Mbak Tanti, aku mohon kepadamu, berilah keselamatan dunia dan akhirat kepada Mbak Tanti. Turunkan rahmat-Mu kepada Mbak Tanti, dan berilah keberkahan dalam rezeki, keluarga, dan kehidupan Mbak Tanti. Mau ketemu Mas Sugimin, juga begitu. Ya, yang ada loving kindness, yang ada cinta, nggak ada kebencian. Makanya saya setelah belajar loving kindness ini, kalau di grup WhatsApp itu berantem antar pendukung partai politik itu saya jadi nggak nyaman. Kenapa? Yang ingin saya terbarkan adalah rasa cinta, bukan kebencian. Sepertinya Indonesia perlu menumbuhkan loving kindness ini agar kemudian tidak bermusuhan, ya, tidak perlu ada buzzer, ya. Kemudian kita yang ada adalah mendoakan, yang ada adalah kemudian kebaikan, ya, di mata kita. Dan kemudian apa yang saya ketemukan ketiga adalah acceptance. Ya, kalau bahasa agama itu ridho. Ketika saya terserang COVID-19, saya bersama istri terserang COVID-19, kami melakukan isolasi mandiri. Ya. Dan ketika pertama kali melakukan isolasi mandiri, saya ingat ilmu mindfulness ini. Maka kemudian acceptance. Apa yang kemudian lakukan? Saya bersimpuh, duduk, ya, menghadap kepada Yang Maha Kuasa, bercengkerama, gitu ya. Dan kemudian saya mengatakan, ya Allah, ya, saya latihan acceptance ini ya. Ya Allah, hal yang aku cintai adalah ketika aku sehat walafiat tanpa terpapar COVID-19. Itu yang saya cintai. Ya. Tetapi setelah saya menjaga protokol kesehatan, ternyata saya terkena COVID-19 juga. Dan ini lebih aku cintai. Kenapa? Karena yang pertama tadi adalah pilihanku, dan yang kedua ini adalah pilihanmu. Dan aku yakin engkau maha tahu, maka aku ridho atas keputusanmu. Apapun yang terjadi pada diri kita, acceptance, kita terima. Dan itu saya belajarnya lebih mudah setelah saya ikut
mindfulness ini. Ya. Ternyata enak ya, setelah kita kok mudah menjadi ridho, kita mudah menjadi acceptance, kita mudah menjadi loving kindness, kita mudah forgiveness, memaafkan orang lain. Itu saya peroleh setelah saya mendalami mindfulness. Dan yang terakhir adalah gratitude. Yang ada itu rasa syukur, ya. Yang ada itu hal-hal positif. Makanya saya punya buku nih, jurnal syukur. Semua hal yang saya syukuri, saya tulis di sini. Ya, dulunya saya nggak disiplin, tapi setelah ikut mindfulness saya disiplin. Semua hal yang saya syukuri, saya tulis di buku ini. Ya, dan ini sejalan dengan risetnya Profesor Richard Wiseman. Ternyata Profesor Richard Wiseman mengatakan orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kesyukuran, rasa syukur, maka hidupnya akan dipenuhi keberuntungan. Kalau saya, begitu kemudian saya mudah memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, yang ada loving kindness, bahkan keluarga saya sudah kumpulkan. Bapak ingin meninggal dalam kondisi 4 hal. Salah satunya Bapak meninggal sedang dalam menebarkan rasa cinta kepada banyak orang. Kemudian setelah saya belajar terus acceptance, dan kemudian saya belajar terus gratitude, rasa syukur yang terus mendalam. Ya, bukan hanya keberuntungan hidup yang saya peroleh. Ternyata berbagai keajaiban dalam kehidupan saya dapatkan. Tiba-tiba ada yang ngasih saham perusahaan, ya. Tiba-tiba diangkat menjadi komisaris di sebuah perusahaan, ya. Itu keajaiban-keajaiban. Tiba-tiba saya diangkat menjadi tokoh inspiratif, ya. Dan banyak hal, ya. Kadang-kadang masih batin sudah kejadian, ya. Mau ngomong sama istri yang diomongin sama, banyak keajaiban-keajaiban yang saya peroleh. Jadi sekarang menurut saya, kalau hati Anda gelisah, kalau hati Anda tidak tenang, maka obat sejatinya adalah mindfulness. Yang di dalamnya ada forgiveness, loving kindness, acceptance, dan gratitude. Saya yakin ilmu mindfulness tidak hanya meliputi ini, tapi menurut saya yang paling besar saya terima ketika saya mendalami mindfulness, saya lebih mudah memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Saya lebih menyintai orang-orang di sekitar saya, dan bukan hanya menyintai orang, tapi menyintai alam. Ya, kalau saya olahraga, kemarin misalnya saya jalan jogging, ada cacing menggelepar, kalau dulu saya cuekin. Ini kan makhluk yang maha kuasa juga. Maka saya harus menanamkan cinta saya kepada cacing itu, kemudian saya cari daun, saya pindahkan ke tempat yang lebih dingin. Acceptance, ridho terhadap keputusan yang maha kuasa, ya, dan kemudian gratitude, yang ada rasa syukur. Dan ternyata bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya ketenangan, keajaiban-keajaiban saya peroleh dalam hidup saya.